Singkat cerita, setelah Mincho menghadapi beberapa orang di sana, seseorang berkata, "Apa, makhluk dimensi rendah dari bumi menyerang kita?" Ya, kalau begitu, tidak ada alasan lain. Mari kita gas saja ke orang itu. Namun dalam waktu sekejap, pandangannya pun langsung berubah. Dia malah minta ampun, berhenti, aku akan mundur dengan damai. Tolong ampuni nyawa kami. Dan juga, namun di sana Mingchul tidak berbelas kasihan. Dia berkata, aku tidak suka meninggalkan sisa, ucap Mingchul sambil mengayunkan rantainya. Dan gecerak, dia pun dihabisi begitu saja. Dia berkata, jika aku mengampuni nyawa kalian, aku tahu kalian akan mengkhianatikan kemudian datang di lain hari. Agar tidak ada penyesalan, aku mengambil nyawa mereka, ucap Mingchul. Mengambil nyawa seseorang bukanlah hal yang menyenangkan, tapi di tempat tidak ada aturan seperti di sini. Tidak ada ruang untuk berpuas diri atau berbelas kasihan. Terutama pada situasi saat ini di mana ada kompetisi. Aku harus lebih tegas lagi, ucap Mincho dalam hatinya sambil menggendong Sisi. Lalu setelah beberapa lama bepergian, akhirnya Mincho sampai di area pusat. Di sana Sisi sangat senang. Energi alam di sini sangat melimpah, pangeran, ucap Sisi. Satu-satunya tempat yang tidak ditenggelam karena banjir. Hal itu menarik perhatian Challenger. Aku bisa beradaptasi di situasi apapun. Tapi kemungkinan Sisi akan kesulitan. Haruskah aku meminta para guardian untuk mendampinginya? Tidak. Namun di sana para guardian langsung berkata, Tuanku, ada sesuatu yang mendekat ke arah Anda. Jangan panik. Spesies apa yang muncul kali ini? Ucap Mincho. Entahlah, aku agak bingung, sulit untuk memantaunya dari atas, tapi dia seperti tengkorak. Lalu Mincho melihatnya. Tengkorak ya. Memang cukup cepat, tapi Mincho menggunakan rantainya lagi. Dark Earth Chains. Dia mengayunkan rantainya dan menyerang tengkorak itu. Mereka tidak sekuat itu. Mereka hanya cepat, ucap Mincho. Lalu Mincho pun memegang tengkorak itu sambil menalikan rantainya. Ini adalah mata-mata. Gigi terbuat dari taring naga. Mata bukanlah monster yang tercipta secara alami. Apakah di hutan ini ada naga? Sambil mengingat-ingat, satu-satunya kabar baik adalah benda ini dibuat secara buruk. Jika ini dibuat secara benar atau teliti, mungkin aku akan sedikit kesulitan, ucap Mincho. Tiba-tiba saja, hypersense-nya mulai diaktifkan. Mincho yang kaget, apa? Hypersense-ku aktif. Apa ini? Ada seseorang yang menyerang dengan kecepatan tinggi. Aku tidak pernah menyadari ini sebelumnya. Kecepatan di luar nalar, ucap Mincho. Tiba-tiba saja seseorang menyerang. Ini bukan lawan yang mudah. Longji, Thousand Shuttle Strike digunakan oleh Mincho. Rupanya seseorang berambut kuning dan beraura kuning mendekat ke arah Mincho. Mincho mencoba menyerangnya, namun dia berhasil menahannya. Orang itu melihat ke arah Mincho, namun dia terkaget dengan sesuatu. Tunggu sebentar. Bukankah kau ini John Mincho? Rupanya yang muncul adalah si Raul, si Dragonian yang dulu dibantu atau diberi sesuatu oleh Mincho. Mincho yang ingat dia adalah Raul Gordian yang lahir dengan sikap dari seorang kaisar. Bertemu dengannya di sini bagiku itu lumayan mengejutkan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, ucap Mincho. Raul, The Gordian, spesies Dragonian, umur 111, skill combat magic, statusnya masih tidak diketahui. Di sana, Raul berkata, kau mencapai puncak lebih lambat dari yang kukira. Aku masih tidak bisa melihat kemampuannya. Itu artinya dia lebih kuat dariku, mungkin sebanding dengan Fenrir, ucap Mincho. Aku sendiri telah mengalami transformasi, tapi jalan yang harus kulalui masih panjang. Ya, aku punya alasanku sendiri kenapa perkembanganku lambat, ucap Mincho. Ada alasan sendiri ya. Lalu Mincho berkata, mungkin kau tidak akan cukup membuatku terkejut, tapi seberapa besar peningkatanmu selama ini, ucap Mincho. Aku mengatakan ini bukan agar terlihat sopan, ucap Raul. Challenger yang kulawan tidak ada yang sekuat dirimu dalam waktu yang sesingkat ini. Berapa banyak yang sudah kau temui, ucap Mincho. Ini adalah cerita yang cukup menyenangkan. Melihat perkembanganmu, aku akan kembali kalau tidak mataku salah akan menilai sesuatu. Hahaha. Di sana si tengkorak rupanya adalah anak buah Raul. Ngomong-ngomong, ini adalah pasukan naga yang kuciptakan. Ya benar, ini adalah pasukan naga yang kuciptakan. Selama menjalankan trial, aku bereksperimen dengan craftsmanshipku. Aku mengalihkan perhatianku dari quest yang membosankan lalu menciptakan naga ini. Ini mungkin akan menjadi pembicaraan panjang, tapi bagaimana kalau kita berkunjung ke tempatku lebih dahulu? Kau punya tempat di sini, ucap Mincho berkata. Terima kasih, tapi aku harus menolaknya, ucap Mincho sambil melihat Sisi. Aku punya sesuatu yang harus kulakukan.
Aku masih belum bisa mengamankan sebuah zona aman yang layak untuk Sisi. Di masa depan aku akan banyak berhutang padanya. Aku ingin menjalin hubungan dengan kesetaraan yang dibangun dengan kekuatan yang sama, lalu memberi rencananya sebelumnya itu bisa saja semakin memburuk jika aku tidak semakin kuat. Ucap Mincul. Tindakan yang berpotensi membuatku semakin menjauh dari perkembanganku. Kemungkinan keputusanku ini tidak tepat, tapi ini adalah hal yang lumayan untuk saat ini. Lalu, apa ada sesuatu yang terjadi? Ucap Rawa. Hah, apa maksudmu dengan itu? Ucap Mincul. Trial di lantai 7. Jadi aku membicarakan hal itu tentang masalah yang terjadi di pusat area. Kalau begitu, ucap Mincul sambil melihat Sisi. Sisi pun melihat Mincul. Tentu saja aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Di sinilah tempat tinggalku selama trial. Menakjubkan, bahkan di sini ada sebuah danau. Akhirnya Mincul mengikuti Rawa dan naganya. Berpindah ke tempat tinggal di lantai 7 disebut sarang naga. Kau bisa merasakannya? Harus di mana di sini kuat sekali, ucap Sisi. Kau bisa membesarkan makhluk yang menarik. Apa itu makhluk yang kau bawa dari lantai 6, ucap Rawa. Ya, ini adalah Sisi. Makhluk, kau bilang aku ini Ratu Serangga, ucap Sisi. Ngomong-ngomong, haruskah kita melanjutkan pembicaraan kita yang kita mulai sebelumnya? Baiklah. Faktanya ada beberapa challenger yang berniat menguasai area pusat, ucap Rawa. Menguasai, apa maksudnya itu? Kalaupun begitu, bukankah kebanyakan orang itu tidak akan berani memasuki wilayahmu, ucap Mincul. Benar, mereka tidak masuk wilayahku sembarangan karena takut denganku. Namun mulai besok trial akan berakhir. Dan mereka akan naik level. Mereka telah menunggu lama untuk naik level. Selain itu, mereka sejauh ini pintar menghindari konflik langsung denganku. Mereka hanya mengawasiku dari kegelapan. Namun aku menyadari kehadiran mereka. Setelah membaca beberapa tulisan yang ada di peralatan mereka, terlihat kalau mereka berasal dari sebuah tempat bernama Cloud Twins. Cloud Twins, ucap Mincul. Aku tidak tahu tentang hal itu. Aku juga tidak pernah mendengar. Ngomong-ngomong, ucap Rawa, ada satu hal yang aku yakin segala setelah meninggalkan tempat ini, mereka akan langsung menginvasi area ini. Jadi begitu ya, mereka menunggumu pergi dari sini. Dan aku menganggap kalau bertemu denganmu adalah sebuah keberuntungan untukku, ucap Rawa. Kuserahkan mereka padamu. Bagaimana, ucap Rawa? Hah, apa maksudmu sekarang kau memberiku mainan-mainan mata ini sebagai hadiah supaya aku membereskan mereka? Ya, anggap saja itu adalah permintaan maafku karena sudah menyerangmu tiba-tiba. Yayolah, dan juga kotak ini, persediaan ini akan berguna untukmu. Jadi ambil saja semuanya padamu. Aku berhutang padamu, ucap Rawa. Lalu, si naga ini, aku juga memberikannya padamu untuk membantumu. Ternyata dia orang yang baik, ya kan? Kalau begitu aku akan menerimanya tanpa ragu, ucap Mincul. Akhirnya Mincul menggunakan pengaktifan pengawasannya. Seseorang sedang mengawasi, seseorang memasuki wilayah Golden Brother. Seorang berambut putih itu mengatakan seperti itu. Aku memutuskan untuk bertarung dengan Lau dan sisa waktu yang tersisa adalah tidak memungkinkan pertandingan melawan musuh hebat yang tidak bisa dibedakan dengan Eye of Truth. Mincul melawan akhirnya sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang semungkin adalah kelompok yang dimaksudkan oleh Rawa. Mereka berdua pergi untuk membasmi mereka. Overwhelming Authority telah diaktifkan. Mincul menggunakan beberapa kekuatannya. Sementara itu, Rawa juga menggunakan kekuatannya. Dragon Fear. Ya, selama perjalanan mereka berlatih satu sama lain. Mincul melatih kekuatan barunya, sementara itu Rawa bertahan dengan kekuatannya. Mincul melompat ke atas karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam hatinya dia berkata, aku belum pernah menggunakan teknik ini sebelumnya, tapi kalau lawanku adalah orang yang lebih kuat dariku, aku harus tidak main-main. Menarik sekali. Lalu pun menggunakan jurusnya yang seperti Hamehameha. Hamehameha digunakan. Muncul bayangan seperti naga menghembuskan angin ke atas. Di sana Sisi hanya melihat pertarungan mereka. Dia merasa takut sekali. Aku kelelahan, ucap Mincul. Akhirnya Mincul mengaku kalah. Ini adalah pertama kalinya aku kalah, ucap Mincul. Namun di sana sebuah tangan tiba-tiba saja menjulur. Bahkan setelah menggunakan seni bela diriku, tetap saja aku kalah. Ini membuatku tahu bagian mana yang harus kuperbaiki. Itu adalah tangan Rawa. Kau baik-baik saja, aku terkesan dengan skillmu, ucap Rawa. Setelah ini, apa kau akan baik-baik saja jika kau sendiri, ucap Rawa. Aku terlalu percaya diri pada kekuatanku, ucap Mincul. Tidak masalah, tapi bukan berarti bahwa aku tidak tahu bahwa ada perbedaan dalam skill. Bertarung dengan Vilbis
Dan Hogak di lantai pertama bisa berkembang sebanyak ini. Aku mengagumi kau yang sangat berkembang dengan cepat. Ya, berteman dengan naga perlu lebih dari itu, bukan? Bagaimana kalau kita tahu kekuatan seseorang hanya dengan membuat mereka terbuka pada kita? Apa dia membuka hatinya terlalu mudah ya, sambil mengingat-ingat hal itu saat diberikan hadiah oleh Mincul. Ini terasa baik-baik saja. Ayolah. Lalu tiba-tiba saja dia mengingat tentang sesuatu. Aku hanya tahu 3 dari mereka. Aku tidak yakin soal anggota yang lainnya. Rupanya di sana Rawa mengobrolkan tentang orang anak yang berambut putih itu. Sementara itu di sisi yang lain, ini adalah salah satu dari mereka. Salah satu ketiganya memiliki kemampuan memerintah pasukan yang terbuat dari tanah. Seseorang pemerintah pasukan. Selain itu, jadi dalam markas mereka terdapat beberapa cadangan spatsoi seperti naga yang kubuat ini. Termasuk yang baru saja kuberikan, totalnya ada 10 spatsoi setelah digunakan dengan bebas. Juga aku meninggalkan beberapa gulungan sihir yang kukumpulkan. Menggunakan itu akan membantumu dalam pertarungan. Kalau begitu sudah waktunya untuk pergi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal. Aku harap kita bisa bertemu kembali di masa depan, ucap Raul yang pergi ke lantai berikutnya. Akhirnya Raul pun pergi di sana. Mincul hanya melihat kepergian Raul. Orang itu sudah pergi, ucap Sisi. Dia sangat menakutkan. Mulai sekarang fokuslah untuk membangun markasmu di sini, ucap Mincul. Baik pangeran, kalian harus menggali terowongan dan menciptakan markas bawah tanah, oke? Di sana Raul, Mincul menyadari sesuatu. Rupanya orang yang mengawasi mereka sudah keluar. Sudah kuduga. Setelah Lau pergi, semuanya terjadi. Semuanya segera dimulai. Terjadi ledakan di sana. Sisi, tetaplah berada di dekatku, ucap Mincul. Aku harus bersiap untuk menyambut tamu kita. Tamu yang seperti rambut singa mulai berdatangan di sana. Aku bisa mengatasinya sendirian, ucap orang itu. Dia adalah salah satu ketua dari unit Cloud Twins. Tidak ada masalah. Dragon Kid sudah hilang. Kita perlu membagi pasukan kita menjadi 3 grup sebelum kita bergerak. Lagi pula mereka semua lamban, namun di sana dia malah menginjak jebakan. Akhirnya dia menginjak jebakan dan cintar. Kita pun dipindahkan ke scene di mana si anak rambut putih ini. Dia bernama Nedius Daslorad, salah satu unit Cloud Twin juga. Seseorang sedang berperang ya. Bagi pasukan kita menjadi kiri kanan dan tengah sambil mengingat-ingat salah satu anggotanya. Gunakan kekuatan besar militer untuk menyerang ketiga markas, lalu terus menaklukkan mereka semua. Sambil mengingat-ingat ucapan wanita itu, dia berpikir mereka pasti sudah mengambil Dragon Plague. Menyebalkan itu juga. Selain itu, berdasarkan rencana harusnya tidak ada pertarungan sampai kami mengelilingi mereka, bukan? Dia menggunakan skillnya, mengaktifkan Clairvoyance. Namun saat skillnya diaktifkan, dia merasakan sesuatu mana yang sangat besar, tekanan yang sangat besar dan sangat menakutkan. Mustahil, dia melihat Mincul sedang mengayunkan pedangnya. Di sana Mincul juga melihat ke arahnya. Kemampuan yang cukup menarik, dia bisa melihatku menggunakan Clairvoyance. Di sana Mincul menebaskan pedangnya. Seven Star Magic Sword Storm Sunset Sword Slash digunakan. Di sana anak itu menunduk untuk menghindari serangan Mincul dan dia berhasil menghindarinya. Para pasukan cepat serang, namun para pasukan di belakangnya sudah terbelah begitu saja karena serangan Mincul yang barusan. Aku perlu segera menahan manusia itu. Di sana dia berusaha menahan manusia itu atau Mincul. Dia menggunakan telekinesisnya resisten. Namun di sana Mincul tidak mau kalah. Dia menggunakan Thousand Pound Storm. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan membuat sebuah getaran atau gempa di tanah itu. Mincul berkata, ini menyenangkan, tunjukkan lebih banyak kemampuanmu anak kecil. Aku tidak pernah bertemu dengan musuh semenarik ini di kehidupanku yang sekarang. Dia malah ketakutan. Apa. Dia melepaskan diri dari telekinesisku dengan hempasan kakinya. Aku tidak bisa menang melawan orang ini. Sambil di belakangnya terlihat para pasukan tentara. Kita pun dipindahkan ke scene yang lain. Di sekitar Mideon ada golongan jebakan Dragon Prelude dan musuh teridentifikasi sedang bersiaga. Rupanya di sana si Mideon atau orang ini sedang melawan beberapa musuh. Sepertinya dia tidak akan menyerah dengan mudah, tapi melewati itu juga tidak akan mudah. Manusia itu tidak bisa main-main. Dia mengalahkan semua pasukan sendirian, ucap si anak berambut putih. Rupanya dia berkata pada seseorang, dia menyadari Clairvoyance dan tidak terpengaruh oleh pilih telekinesisku. Kalau begini hanya soal waktu sebelum kita kalah, Kapten. Menarik, ucap si Kapten. Meski dia hanya manusia dari dimensi rendah, dia bisa menggunakan itu. Kalau begitu, Royal Guard
Flame of Hell digunakan. Tiba-tiba saja ledakan terjadi di sana. Dar. Sesuai dugaan, sisa pasukan Anda memang berbeda, jumlahnya cukup banyak ya. Di sana Mincho telah tiba di sana. Jika kau pikir kau bisa menang dengan jumlah, maka kau salah, Mincho. Apa itu kau? Ucap seseorang di sana yang mungkin seorang gadis. Rupanya dia benar-benar seorang gadis. Aku belum pernah dengar ada seorang sehebat dirimu di dimensi rendahan ini. Dia adalah Regal von Chaos. Regal von Chaos. Di sana Mincho berkata, aku juga belum pernah melihat seorang sepertimu sebelumnya. Kita akan menjelaskan soal si Regal von Chaos ini. Keturunan dari kekaisaran kuno. Meskipun kekaisaran runtuh, dia mewarisi warisannya yang seharusnya. Dia bisa membangun kerajaan sendiri, meletakkan dasar dari dimensi untuk yang baru. Suatu hari saat sedang mengarahkan kekuatannya untuk menstabilkan kerajaan, dia mengirim sesuatu ke Tower, namun Tower tidak mengizinkannya. Namun dia malah mengizinkan untuk memasuki Tower. Apa Anda ingin memasuki Tower of Trial? Kami mengundang Anda, Regal von Chaos. Sebuah kesempatan untuk menjadi lebih kuat di Tower, untuk melindungi supremasi kerajaannya. Regal akhirnya menaiki Tower. Begitulah ceritanya, di mana dia bertemu dengan para pemimpin Cloud Unit yang lain. Nama saya adalah Rain Cloud. Dia bisa bertemu dengan seseorang hanya kuat dan bersenang-senang melawan mereka. Regal von Chaos sangat bersemangat melawan orang yang kuat. Dia tidak pernah melawan musuh kuat di dimensi miliknya, dan itu membuatnya bersemangat. Dia bersumpah untuk menjadi sekuat para penantang di lantai atas. Itulah Regal von Chaos. Kita pun diperlihatkan Regal von Chaos yang sekarang. Setelah hari itu aku akhirnya menghabiskan sedikit waktu di tower ini dan menjumpai beberapa penantang dari bumi juga. Tapi Regal von Chaos, kita diperlihatkan statusnya umur 25, role commander, kekuatan 50, kecepatan 300, keseimbangan 50, kesehatan 50, magic power adalah 888. Di sana Regal terkejut dengan kekuatan Mincho dan auranya yang dikeluarkan. Mincho menebas beberapa orang dan mengubah tombak, mengubah pedang menjadi tombak. Tapi jika aku bisa menemukan celah ini, seharusnya tidak sulit, ucap si Regal. Namun di sana Mincho berkata, benar, ini adalah kekuatan yang sangat besar. Aku akan dirugikan jika ini berubah menjadi perang gesekan. Karena itu aku harus cepat mengurusnya. Para prajuritnya ini benar-benar merepotkan. Menggabungkan formasi pasukan dengan taktik yang sebelum dipetakan. Cukup cerdas, ucap Mincho. Mincho menggunakan kekuatan hentakan kakinya lagi. Hajar, dar, tetap saja tidak akan bekerja melawanku, ucap Mincho. Heavenly Demon Domination. Di sana dia juga menggunakan telekinesisnya. Benar-benar telekinesis ini benar-benar tidak efektif, ucap bocah itu. Aku tidak boleh kalah di tempat ini, ucap Regal. Namun di sana Regal von Chaos pun ditusuk oleh Mincho. Namun kapten, ucap bocah itu. Mincho menyadari sesuatu. Rupanya itu adalah bunsin, tanah liatnya yang dikeluarkan oleh Regal von Chaos. Itu adalah pertukaran yang lumayan, tapi aku harus segera pergi dari sini. Barusan saja hampir aku terkena skill miliknya. Skill withdraw milikku sedikit lebih lambat. Aku pasti mati jika terkena itu. Tidak ada pilihan lain. Aku tidak bisa menang seperti ini, ucap Regal. Namun saat Regal akan pergi, dia ketahuan oleh Mincho. Dia pun diikat oleh rantai milik Mincho. Aku sudah tahu semuanya, ucap Mincho. Dia pun dihentakkan ke tanah. Sakit, ucap Regal. Apakah keadaannya sudah berbalik sekarang, ucap Mincho sambil memegang rantainya. Di sana bocah itu hanya bisa berkata, lebih baik kau tetap duduk saja, bocah. Kepada bocah itu Mincho berkata seperti itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kami adalah kontusionist. Kami pasti akan membalas. Diam, kata Mincho. Jika kau khawatirkan itu, harusnya kau khawatirkan saat kau menyadarinya. Jangan melawanku. Aku adalah sesuatu yang tidak bisa kau lawan, ucap Mincho sambil menyiksa. Mincho mencoba menghalangi sesuatu yang datang ke arahnya. Sesuatu datang ke arahnya dengan kekuatan yang sangat hebat. Dan benturan pun terjadi. Mincho menggunakan kekuatannya Big Hand Teknik. Dar! Mincho kaget, apa aku berbeda dari sisi berlawanan di tempatku berada. Energi apa ini? Orang ini adalah suku Toma, ucap Mincho. Kapan suku demon dari suku Toma ada di sini dan kenapa? Rupanya di sana para prajurit milik Mincho sudah berada di sana untuk mengejar si Toma itu. Hierarki kekuasaan sudah terbentuk. Takdir kalian sekarang berada di tanganku. Akhirnya dalam waktu sekejap si suku Toma itu atau si demon Toma itu dan si Regal von Chaos dan si bocah rambut putih itu pun dikalahkan oleh Mincho.
Mereka hanya bisa berlutut di depan Mincul. Baiklah kalau begitu, apa kita bisa sekarang bicara?